Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan rahmatnya kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Mazidatul Faiza SSI MSI, merupakan salah satu dosen di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasrullah Jombang yang bertepatan di Fakultas Pertanian dengan Prodi Agroteknologi dengan NIDN 07291105. Bidang keahlian saya adalah biologi mikrobiologi. Penetapan saya sebagai dosen di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasrullah sejak tahun 2013. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan deskripsi dan informasi salah satu mata kuliah saya, yaitu biologi tanah. Konten audiovisual ini dibuat dengan tujuan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah biologi tanah merupakan mata kuliah prasyarat bagi mahasiswa semester 6 pada program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasrullah. Mata kuliah biologi ini memiliki bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS untuk perkuliahan dan 1 SKS untuk praktikum. Deskripsi singkat tentang mata kuliah biologi tanah yaitu mengembangkan kemampuan dan keterampilan mengenai tanah sebagai ekosistem makhluk hidup. Tanah dengan segala isinya, organisme tanah, interaksi antar organisme tanah, bahan organik tanah, kesuburan tanah, siklus unsur hara tanah, teknologi pengomposan dan biopori dalam rangka pengelolaan dan pengertian tanah dan air. Materi atau pokok bahasan dalam mata kuliah biologi tanah ini membahas terkait tentang ruang lingkup tanah, tanah sebagai laboratorium kehidupan, klasifikasi tanah, iklim tanah, bahan organik tanah, organisme tanah, dan interaksi antar spesies di dalam tanah, dasar-dasar kesuburan tanah, unsur hara makro dan mikro dalam tanah, siklus unsur hara di dalam tanah, teknologi pengomposan, cacing tanah dan indikator kerusakan tanah, vermicomposting, dan cara konservasi tanah serta biopori. Dalam pengajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran dalam bentuk DII. DII adalah Delivery, Interaction, and Assessment. Aspek pertama yaitu delivery. Delivery yaitu proses bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran dengan pemaparan teramah terkait materi sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah biologi tanah yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan di lahan perkebunan pangan serta hortikultura untuk mencapai pemanfaatan tanah secara berkelanjutan di bidang pertanian khususnya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah biologi tanah yaitu mahasiswa dapat menguasai objek, persoalan dan cara pengkajian tanah sebagai ekosistem hidup serta terampil mendeskripsikan tanah, organisme tanah, mampu memahami peranan organisme tanah, beserta interaksi di dalam tanah, dan kesuburan tanah, serta terampil melakukan teknologi pengomposan. Selanjutnya, aspek yang ingin saya sampaikan adalah aspek interaction. Aspek interaction adalah proses interaksi yang terjalin antara dosen dan mahasiswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas dengan metode discussion. Dengan menerapkan sistem interaksi ini, pembelajaran lebih interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di kelas dan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa untuk membangun diskusi interaktif. Aspek yang terakhir dalam sistem DII adalah assessment. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam perkuliahan. Di akhir perkuliahan dilakukan pemberian tugas terstruktur ataupun post-test untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan antara lain laptop untuk menyusun mata perkuliahan, LCD proyektor untuk menampilkan materi di dalam kelas. Papan tulis digunakan untuk memperjelas pemaparan materi kepada mahasiswa.
Indikator penilaian yang saya gunakan untuk menilai hasil belajar mahasiswa antara lain yang pertama adalah kehadiran di dalam kelas dengan bobot 5%, tugas 10%, keaktifan dan berdiskusi 5%, tugas praktikum 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Hasil asesmen yang saya gunakan ini harapannya adalah mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan dengan transparan dan objektif. Itulah aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah biologi tanah yang terdiri dari aspek delivery, interaction, and assessment pada program studi S1 Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Demikian deskripsi singkat di dalam proses pembelajaran dari mata kuliah biologi tanah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan inspirasi dan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya laksanakan, khususnya pada mata kuliah biologi tanah di program studi S1 Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran mata kuliah biologi tanah di dalam kelas secara luring dengan materi cacing tanah dan indikator kerusakan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah baik. Oke, sebelum materi dimulai saya absen dulu ya. Yusuf Hashim, Yes. Iliyin Naimah, Ahmad Krisdianto, Muhammad Ferry Dwi, Ramadan Firdaus, izin ya tadi WA saya, M. Miftahul Amri. Terima kasih. Alhamdulillah 80% hadir ya. Sebelum dimulai materi, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awali muqtahan ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai saya ingin mereview materi yang kemarin, yaitu tentang Teknologi pengomposan. pengomposan. Iya, siapa yang bisa mereview? Ya, silakan Mahbub. Jadi dari pertemuan kemarin mengenai teknologi pengomposan membahas mengenai sejarah di mana dimulai dari 2000 tahun yang lalu sudah ada di Mesir kuno. Lalu mengenai dasar-dasar pengomposan yakni mengenai suatu proses dekomposisi secara alamiah yang melibatkan mikroorganisme dan juga proses pembuatannya dengan penyiapan tempat, pemilihan bahan-bahan, penyiapan bahan-bahan, lalu pencampuran, menjaga keseimbangan kelembaban dan juga suhu, lalu pengadukan secara berkala, pemantauan hingga penilaian kematangan kompos. Lalu untuk karakter indikasi kematangan kompos yang baik itu melibatkan 3 ciri, mulai dari ciri fisik, ciri kimia maupun biologis. Ciri fisik meliputi warna, bau dan juga suhu, sedangkan ciri kimia melibatkan rasio CN dan kandungan pH dan sejenisnya, sedangkan ciri biologis mengenai kandungan mikroorganisme di dalamnya. Yang terakhir mengenai manfaat dari teknologi pengomposan ini meliputi perbaikan struktur tanah, penyuburan tanaman dan juga pengelolaan limbah organik. Terima kasih. Terima kasih atas reviewnya Mahbub. Jadi pengomposan itu memang sudah digunakan beberapa tahun yang lalu. Oke, sekarang materi selanjutnya kita pertemuan ke-13 tentang cacing tanah dan indikator kerusakan tanah.
Yang pertama adalah klasifikasi ekologi dari cacing tanah, yang dimana dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu cacing tanah epigeik, kemudian cacing tanah endogeik, dan cacing tanah anekik. Yang mana cacing tanah epigeik ini hidup di lapisan permukaan tanah, jadi dia di atas, dia tidak sampai ke bawah. Kemudian cacing tanah endogeik itu di antaranya. Biasanya cacing ini itu akan membuat lubang-lubang sehingga memudahkan oksigen masuk ke dalam akar. Kemudian cacing tanah anekik membuat lubang vertikal yang dalam dan permanen di dalam tanah. Mereka seringkali keluar dari lubang untuk mencari makan di permukaan tanah. Jadi ada yang di atas, tuh. Ada yang di atas, ada yang di tengah, kemudian ada yang di bawah. Itu adalah tipikal dari cacing tanah. Ini ada gambarnya. Nah, ini adalah epigeik. Dia di atas. Jadi ada sampean saudara, kalau misalnya ada tanah yang subur, dikeruk, di permukaan sudah ada cacing, berarti dia termasuk cacing tanah yang epigeik. Kemudian yang anekik itu adalah yang di tengah. Jadi dia biasanya membuat lubang sehingga ada pemasukan oksigen atau nutrisi yang akan ke akar. Dia membantu seperti itu. Kemudian endogeik yang sangat dalam atau di dalam tanah yang membantu untuk pengomposan. Pengomposan dalam tanah. Di sini paham ya? Oke, lanjut. Kemudian klasifikasi cacing tanah. Mungkin sudah familiar sekali, apalagi dulu di SMA-nya sudah masuk IPA. Jadi dia termasuk golongan apa? Animalia yang aver, inver, atau verte? Aver, vertebrata. Kalau vertebrata bukan cacing ya. Kalau vertebrata itu seperti unggas dan lain-lain. Oke, ini termasuk kingdomnya Animalia, filmnya Annelida, kelasnya Citellata, ordonya Haplotaxida, famili Lumbricidae, genus Lumbricus, spesies Lumbricus rubellus. Ini adalah bentuk cacing tanah. Cantik ya, warnanya merah merona. Kemudian morfologinya. Jadi ini adalah morfologi cacing tanah pada umumnya. Memiliki ciri khas invertebrata adalah tubuh yang panjang. Jadi dia tubuhnya panjang, kemudian silindris dan bersegmen. Bersegmen itu mengotak-otak, itu segmen. Berbentuk cincin, jadi ini segmennya. Paham ya? Pernah lihat cacing tanah nggak? Yeah. Di mana? Di kebun atau di mana? Beli di pasar buat mancing ya. Itu juga mungkin sudah tahu bentuknya ya. Dia itu memang bersegmen-segmen. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula tipis. Jadi di sini ada kutikula kayak lapisan tipis sekali. Kemudian dan terbagi menjadi bagian anterior depan, kemudian posterior belakang. Memiliki kitelium, segmen penebalan yang berperan dalam reproduksi. Jadi begini, cacing tanah itu yang pertama dia tidak punya mata, tidak bisa melihat, tidak punya telinga, tidak bisa mendengar. Terus bagaimana kalau misalnya ada predator yang datang? Dia punya tingkat kesensitivitasnya di kulitnya. Jadi dia merasakan itu tadi. Kalau ada bahaya atau sudah di dalam tanah sudah tidak worth it untuk dia hidup, dia akan mencari tempat atau berpindah tempat. Seperti kita kalau sudah tidak nyaman di kota A, kita akan bermigrasi ke kota B untuk kehidupannya lebih baik. Itu sama, cacing tanah pun juga seperti itu. Kemudian dia mempunyai otak kecil juga ada di sini, dia mempunyai peredaran darah juga. Karena kalau makhluk hidup tidak ada peredaran darahnya, dia tidak akan bisa hidup. Ya, itu intinya. Kemudian dia memiliki reproduksinya kira-kira apa kalau cacing tanah? Jantan sendiri, betina sendiri, atau hermafrodit dia? Dua-duanya dia hermafrodit. Jadi dia jantan dan betina itu jadi satu jenis kelaminnya. Jadi dia itu fleksibel. Satu cacing tanah bisa melahirkan sebanyak-banyaknya beberapa
cacing tanah lain. Karena dia bisa apa ya, mandiri untuk berkembang biak. Di situ ada yang belum paham? Kalau sudah, next. Ini tadi yang saya jelaskan, tidak punya telinga, kemudian jadi dia sangat peka. Cacing tanah juga tidak memiliki gigi, sehingga makanan mereka terdiri dari bahan organik yang telah diuraikan oleh mikroorganisme tanah, terutama bakteri yang termasuk dalam mikrobiota tanah. Oksigen diambil melalui kulit karena cacing tanah tidak memiliki hidung. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Jadi dia makanannya dari dalam itu, karena di dalam juga ada mikroba yang menjadi makanan dia. Kemudian dia uraikan, dia keluarkan lagi sehingga menjadi kompos. Jadi tanahnya bisa subur karena tadi fesesnya si cacing ini menjadi komposnya tanah sehingga tanamannya bisa subur seperti itu. Dan kemudian tingkat kesensitivitasnya tinggi. Jadi sampai jarak jauh aja dia sudah merasakan ada orang nih, ada bahaya nih. Itu adalah cacing tanah. Meskipun dia tidak punya mata, gigi, telinga dan semuanya, tapi dia punya tingkat kesensitivitasnya di kulitnya. Di sini ada yang ditanyakan? Ya. Oke, lanjut. Nih, cacing tanah dewasa dapat menghasilkan kokon setiap 7 sampai berapa hari? 10 hari yang mengandung 2 sampai 20 embrio dengan rata-rata 7 embrio diletakkan. Jadi cacing itu sebenarnya jenis tanah kan ada 3, nanti dijelaskan. Itu punya sendiri-sendiri untuk berdiri. Dan suhu pH tanah yang dia inginkan untuk supaya dia nyaman, sehat dan bisa bereproduksi juga ada. Dia tidak akan bisa di atas suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya ada tanah panas-panas seperti ini, kemarau, tidak akan mungkin ada cacing tanah. Karena dia juga membutuhkan kelembapan untuk dia bisa bertahan hidup tadi. Dan membutuhkan air juga. Apakah kecepatan saya ya? Penjelasan saya cepat apa gimana? Di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada? Oke. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi, jenis cacing tanah. Sebenarnya Annelida itu banyak. Jadi ada cacing tanah, ada cacing pita, dan lain-lain. Dan kalau dalam pertanian yang kita bahas adalah cacing tanah. Kalau dalam kedokteran kita bahas cacing pita yang ada di perut dan lain-lain itu. Jadi ada plus minusnya. Kalau cacing tanah itu pasti menyuburkan, tapi kalau cacing pita dia mengandung penyakit. Itu ada perbedaan. Tapi dia sama-sama, jadi sak family. Tahu ya, satu keluarga. Satu keluarga dia. Ada Lumbricus rubellus, ini yang umum, cacing yang samian ketahui. Biasanya buat mancing. Atau nanti ada penelitian, ada artikel yang menggunakan cacing ini untuk obat. Ya, ada beberapa untuk obat pil gitu ya. Tipes biasanya ya, ada obat cacing tipes. Itu dulu pada waktu zaman berapa tahun yang lalu kan banyak tuh FOMO ya, cacing. Pernah ini enggak orang FOMO memelihara cacing banyak-banyak supaya apa? Supaya digunakan diekstrak menjadi obat. Karena cacing tanah mempunyai anti-inflamasi yang dapat menerkam bakteri, termasuk bakteri tipus tadi, Salmonella typhusa tadi. Dan panjangnya ini ada beberapa ciri dari cacing tanah. Panjangnya kalau Lumbricus itu memiliki panjang tubuh antara 7 sampai 5 hingga 9 cm dengan warna merah kecoklatan. Jadi dia budak, abang-abang budak. Gerakannya lebih lambat dibandingkan jenis cacing lainnya. Berbentuk pipi dan memiliki ekor tumpul berwarna kekuningan. Jadi kalau sampai menemukan cacing tanah yang ekornya kuning, berarti dia Lumbricus dan warnanya lebih pekat. Abang-abang pekat. Ini
sering dibudidayakan karena proteinnya yang tinggi, menjadikan bahan pakan ternak dan ikan, juga berperan dalam proses pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan dan limbah organik. Nanti karena kita nanti materi berikutnya ada vermi kompos yang menggunakan cacing tanah untuk menjadi kompos. Ya, itu termasuk manfaat dari cacing. Ya, kemudian cacing African Necrawol, yaitu yang mempunyai kemampuan menguraikan bahan organik sehingga digunakan sebagai kompos. Jadi ini adalah cacing yang diperternakkan. Kemudian cacing Essensia foetida atau cacing tiger, biasanya ini dibuat peternak cacing. Jadi ini sama dengan peternak cacing, cuma ini yang lebih rakus. Dia lebih rakus untuk menguraikan bahan organiknya. Jadi karena dia lebih rakus makan, maka ketika fesesnya keluar, manfaatnya lebih banyak gitu. Ini biasanya digunakan untuk pupuk vermikompos. Kemudian cacing Onyx excavatus, ini bentuk kebiru-biruan dan dia biasanya untuk indikator lingkungan. Di sini next ya, ini adalah gambarnya. Ada Lumbricus, ANS, Escherichia foetida, sama hidroelektrik. Sama cacing yang terakhir. Kemudian pola penyebaran cacing tanah. Dia ada tergantung faktor lingkungan, perilaku, dan lainnya. Untuk faktor lingkungan, ketersediaan tanah, kelembapan tanah, suhu tanah, kemudian kandungan tanah. Untuk faktor perilaku, migrasi, perkembangbiakan, respon terhadap varian, untuk lainnya, keberadaannya. Jadi ada beberapa penyebaran cacing itu karena lingkungan, kemudian perilaku. Kalau perilaku, jadi dia harus butuh migrasi, karena dia tidak mungkin hidup di tanah yang kering. Tuh. Manfaatnya, cacing tanah ada bagi lingkungan dan bagi kesehatan. Untuk bagi lingkungan mungkin saudara-saudara lebih paham ya, karena pertanian untuk kompos dan lain-lain. Tuh. Kemudian untuk kesehatan, nah ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa dipercaya bisa menyembuhkan orang yang demam. Itu adalah dari golongan tiger tadi, yang buat vermikompos juga, karena dia berpotensi bisa anti-inflamasi, sehingga ketika ada penyakit tipes dia bisa memakan virusnya, bakterinya, yaitu Salmonella typhosa dan lain-lain. Tapi untuk kesehatan ini juga harus ada penelitian lebih lanjut, karena kalau kita semena-mena bisa membahayakan manusia. Jadi butuh penelitian lebih lanjut. Nah, ini mungkin sudah dari kemarin-kemarin bahwa pengolahan tanah dengan cacing tanah itu memang sudah terbukti kesuburannya, karena cacing itu manfaatnya bisa menyuburkan yang tadi ya. Di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya. Baik, mengenai tentang cacing tanah, kenapa cacing tanah itu bisa menyuburkan tanah dan cara sistematisnya bagaimana, Bu? Oh iya, baik. Kenapa cacing tanah bisa menyuburkan tanah? Ada yang bisa bantu jawab dari materi yang tadi? Karena cacing tanah itu berpotensi dia mengeluarkan zat sehingga bisa menyuburkan tanah itu. Caranya gimana sistemnya? Itu untuk dekomposisi tanah. Jadi dia makan bahan mikroba, kemudian dia cerna, kemudian dikeluarkan. Nah, itu untuk kondisi dekomposisi tanah, dia mengeluarkan fesesnya itu sehingga fesesnya bisa banyak bakteri dan bisa menyuburkan tanah. Itu membuat tanah menjadi subur. Itu sistemnya secara sederhana aja ya, itu sistemnya. Jadi dia makan kemudian dia cerna, kemudian dikeluarkan. Melalui fesesnya kemudian bisa bakteri fesesnya itu bisa menyuburkan tanah, mikrobanya. Paham? Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Ya. Kenapa cacing tanah ini keluar di saat ada gesekan atau getaran? Ya, cacing tanah karena tadi yang saya jelaskan di awal, karena cacing tanah tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya apa lagi? Hidung, kemudian apa? Tidak punya alat panca indera, sehingga dia ketika
untuk perlindungan diri apabila ada suara atau getaran atau gesekan ya, getaran atau gesekan yang ada di tanah atau di permukaan tanah, misalnya ada suara tikus, lari-lari tikus, dia itu sudah ada sinyal bahwa oh ini ada predator, jadi dia harus berlari, dia membuat lubang berlari, dia naik permukaan tanah karena dia bisa cepat bergerak ketika di permukaan tanah. Kenapa bisa alasan seperti itu, Pak? Karena ketika penelitian, termasuk indikator ketika ada air hujan, itu ada suara rintik-rintik tuh. Jadi dia merasa, oh ada air hujan nih, saya harus keluar untuk untuk dia mengambil oksigen. Jadi dia butuh air yang banyak ke dirinya, sehingga dia naik ke permukaan. Makanya ketika musim hujan, sampai mesti ada cacing tanah di mana-mana. Ya seperti itu. Itu jadi sensitivitas untuk dia berimigrasi atau dia untuk menyelamatkan diri dari predator. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah beralamin. Materi sekarang yang untuk hari ini sudah selesai. Ingat ya, saya beri tugas untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya adalah membuat artikel tentang cacing tanah. Ada 4 cacing tanah lagi, sampean buat artikel, dikumpulkan boleh melalui file di grup biologi tanah, mata kuliah biologi tanah. Oke saudara, sebelum diakhiri ada yang bisa menyimpulkan mungkin? Oke Yusuf, silakan. Oke, untuk kesimpulan mata kuliah pada hari ini, cacing merupakan salah satu makhluk hidup yang tidak memiliki panca indera, tetapi memiliki sensitivitas terhadap getaran pada tanah, dan juga memiliki manfaat bagi lingkungan dan kesehatan. Oke, terima kasih. Sudah paham ya? Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, mari berdoa. Baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Perkuliahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.